kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Halo, selamat pagi dan salam. Yang terhormat Ibu Haji Rohani, SPD MPD selaku fasilitator saya, dan yang terhormat Bapak Hubertus Apedapi SPDGS sebagai pengajar praktik saya. Dan perkenalkan, saya adalah Hana Muhammad SM, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Satapnapu. Dan pada saat ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman guru saya, Ibu Kasti. Beliau adalah guru matematika. Percakapan pra-observasi ini sebagai tahap awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata 2.3. Selamat siang, apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Guru, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita harus melakukan kegiatan pra-observasi ini Bu? Karena guna untuk persiapan awal Ibu dan sebelum melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik di dalam kelas itu. Jadi baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik, pertanyaan pertama yaitu pada saat nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, jadi kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Jadi baik Ibu, berdasarkan pembelajaran yang saya ingin lakukan di dalam kelas, itu tujuan pembelajaran yang saya ingin capai Ibu. Yang pertama itu saya harapkan peserta didik dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi pemilahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua, saya menggunakan aturan pemilahan dan pengurangan dengan memanfaatkan sifat operasi. Mungkin itu adalah tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan mempunyai dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu, yaitu peserta didik diharapkan dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua itu peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan memanfaatkan berbagai sifat operasi ya Bu. Oke. Jadi Ibu silakan melakukan pembelajaran. Jadi nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas? Baik Ibu, jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Terus untuk yang bagian pengetahuan itu bertujuan itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana siswa itu dapat mampu mengetahui sifat-sifat yang berlaku pada operasi pemilahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua itu Ibu, siswa itu dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi Ibu. Dan area pengembangan keterampilan yang saya akan lakukan itu, siswa itu mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian hasil diskusi mereka dibuatkan dalam bentuk portfolio. Oke, jadi baik Ibu. Yang ingin Ibu kembangkan di area pengembangan pengetahuan tadi yaitu untuk ketercapaian pemahaman siswa, area pengembangan keterampilan yaitu kemampuan siswa dalam mempresentasi diskusi mereka dan hasilnya nanti dikumpulkan ya Bu dalam bentuk portfolio ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Baik itu strategi, model atau metode apa yang akan Ibu gunakan? Jadi baik Ibu, untuk strategi yang saya akan gunakan nanti yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi Ibu.
yang terintegrasi dengan PSE. Kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah berdiskusi kelompok, dan model yang saya gunakan adalah problem based learning. Jadi baik Ibu, kalau untuk media yang saya gunakan dalam kelas itu ada Ibu, yaitu dalam bentuk PPT. Terus itu PPT itu untuk membantu mereka dalam berdiskusi kelompok dan mengerjakan LKPD yang saya akan bagikan kepada mereka nanti. Oke, jadi nanti media yang digunakan itu adalah PPT dan LKPD ya Bu. Jadi sekarang kapan pembelajaran di kelas dilaksanakan? Kalau untuk pembelajaran, jadi rencana untuk pembelajaran Ibu, saya rencanakan untuk besok jam pertama. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di kelas ya Bu. Iya Ibu. Baik Ibu. Jadi nanti setelah selesai kegiatan di kelas kita akan ketemu kembali ya Bu, yaitu untuk melakukan pasca observasi. Jadi nanti saya akan menanyakan kembali kepada Ibu hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Terus Ibu apa yang Ibu dapatkan dalam perbincangan. Terus apa yang Ibu dapatkan saat perbincangan kita pada saat ini. Oke, jadi baik Ibu, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya dapat gambaran Ibu bagaimana persiapan saya sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti Ibu, yaitu bagaimana menyiapkan berupa media, menyiapkan LKPD. Oke, jadi dari percakapan kita hari ini sudah ada gambaran ya Bu, untuk persiapan pembelajaran besok di pagi hari. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk observasi kita hari ini ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Pagi anak-anak. Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai kita punya materi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Sebentar Ibu. Nah, semua ambil sikap untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami belajar tuntun dan sertai kami. Haleluya, amin. Terima kasih Romo Ibu. Silakan duduk ya. Ya, apa kabar semua? Hari ini kita belajar apa? Pelajaran apa kita hari ini? Matematika. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah siap buku, pena? Sudah? Sudah siap ya? Kalau kita mau belajar berarti kita harus persiapkan buku, pena, dan alat tulis lainnya. Ya. Sebelum kita mulai kita punya materi, kita absen dulu ya. Rambu Moju, Hadir Bu, Solvina, hadir Bu, Raymond, hadir Bu. Radivarian, hadir Bu, Cindy, hadir Bu, Jerry, Jumia. Mana Jerry? Dia hadir Jerry? tidak Bu. Oke, kenapa Jerry dia hadir? Ada sakit? Tidak Bu. Oke, jadi baik. Kita mulai seperti kita punya materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang ada yang tahu? Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Semua sudah lihat di slide sini. Bilangan Bu? Bilangan. Oke. Sebelum kita mulai kita punya pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang kita capai. Ada tujuan pembelajaran yang kita capai setelah kita belajar tentang apa saja yang kita belajar.
bilangan. Tentang bilangan bulat. Bisa? Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Bilangan bulat. Ada yang tahu tidak? Apa itu bilangan bulat? Ya, Sofina. Bilangan bulat adalah bilangan yang ada bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sofina. Bilangan bulat adalah bilangan yang ada bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa itu pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah bilangan penuh yang terbagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sama seperti jawabannya Sofina tadi, bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Terus bilangan bulat juga ini dia bilangan bulat positif. Kan tadi kan kita sudah bahas bahwa ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu yang berada di sebelah kanan dari angka 0. Nah, dan bilangan negatif itu adalah bilangan bulat yang ada di sebelah kiri angka 0. Nah, coba kita lihat di garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan. Nah, ini adalah kalau misalkan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang berada di sebelah kanan angka 0. Nah, kita lihat di sini ini kan. Terus kalau misalkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang berada di sebelah kiri angka 0. Ya, sudah paham sampai sini? Materi tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif terdiri dari 3 bilangan. Yang pertama itu ada bilangan asli atau bilangan positif itu sendiri, yaitu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, intinya bilangan bulat positif yang bernilai positif. Nah, bisa paham? Nah, terus ada juga bilangan 0. Nah, pasti kalian tahu atau kalau bilangan 0 berarti hanya ada angka 0 saja. Jadi tidak ada kawan lagi, ada 0 dengan 1, 0 dengan 2. Nah, hanya angka 0 saja. Nah, terus ada lagi bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ini ada contohnya, ada min 3, min 2, min 1. Intinya yang bernilai negatif. Nah, kalian sudah paham tentang ini bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan negatif? Sudah atau tidak? Ya, bisa kita lanjut? Ya, sekarang kita lanjut. Nah, bilangan bulat tuh ini dapat dinotasikan dengan B atau bulat. Itu ada 3, min 2, 1. Itu gabungan sudah dari bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Sudah bisa paham? Bisa paham ini kalau misalkan bilangan bulat apa saja? Coba sebutkan. Nah, nanti kita sebutkan. Ada dia bernilai positif juga, itu sudah masuk bilangan bulat. 0 juga bilangan bulat. 1 sampai 100 itu bilangan bulat. Bahkan sampai 1000 pun. Bisa paham? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, terus bilangan bulat juga ada juga bilangan lain dari bilangan bulat. Nah, itu yang pertama ada bilangan cacat. Nah, kalau bilangan cacat ini dia mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Tapi hanya yang bernilai positif. Kalau yang bilangan cacat. Terus yang kedua ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini ada intinya yang bernilai ganjil ya. Ada 1, 3, 7, apa lagi? 1, 3, 5, 7, apa lagi? 9. Nah, kalau yang bilangan ganjil yang di bawah 10 itu sudah 1, 3, 5, 7, 9. Terus ada lagi bilangan genap. Nah, bilangan genap ini intinya bilangan yang bernilai genap. Nah, contohnya bilangan
sebelah. Sudah bisa paham itu? Sudah bisa paham? Kita bisa lanjut? Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu membandingkan bulan-bulan. Nah, dengan memperhatikan tempat pada garis bilangan, seperti di sana garis bilangan, dapat kita nyatakan 7 ini apa? Lebih dari M4 karena 7 terletak ada di sebelah kanan M4. Terus yang kedua, milima ini lebih kecil dari 2 karena milima ini terletak ada di sebelah kiri 2. Dan lu berada di sebelah kanan. Kan dia bernilai positif. Terus yang ketiga ada lagi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Nah, yang pertama ada sifat tertutup. Nah, contohnya itu 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Terus yang kedua ada sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya 3 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 3. Terus ada lagi sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya dulu seperti ini. A tambah B dikali dengan C itu sama dengan A dikali B dikali C. Itu contoh itu 3 dikali 5 dikali dengan 7. Jadi 3 dikali 8 kurang 4 itu sama dengan 3 dikali 8 dikurang 3 dikali M. Nah, sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Nah, kalau sudah bisa paham, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal itu 2 tambah 5. Nah, ini kita bisa kerjakan menggunakan garis bilangan. Terus kita juga bisa menggunakan kartu. Itu kartu, ada kartu yang bernilai positif dan ada kartu yang bernilai negatif. Contohnya itu 2 tambah berapa di situ? 2 tambah mili. Nah, berapa? Nah, sekarang kita kerja menggunakan kartu. Misalkan ini yang warna kuning ini kartu yang bernilai positif. Ingat ya? Kartu yang kuning ini kartu yang bernilai positif. Terus kartu yang berwarna pink ini, kartu yang warna pink ini adalah kartu yang bernilai negatif. Nah, ini kartu pink ini kartu kesukaan Rifania ini. Dia ada warnanya warna pink. Kalau kita pakai kartu yang pertama, kita terbangkan 2 kartu yang bernilai positif. Nah, contohnya seperti ini. 2 ini kartu yang bernilai positif. Terus ditambah atau dikurangi? Ditambah dengan mili. Nah, lihat dulu ada tambahnya di sini. Ada tanda positif dan tanda negatif. Ini kalau misalkan kita kalikan positif dengan negatif hasilnya berapa? Hasilnya apa? Negatif. Berarti 2 dikurang dengan 5. Kita tempelkan 2 kartu yang bernilai positif. Yang bernilai negatif sebanyak berapa? 5. Kita pasangkan ini. Pasangkan kartu yang bernilai positif dan kartu yang bernilai negatif. Kartu yang bernilai positif tadi ada 2. Terus kartu yang bernilai negatif ada 5.
menjadi atau min 3. Sudah bisa paham? Kalau menggunakan kartu sudah bisa paham? Nah, kalau menggunakan kartu ini gampang sekali ya. Tinggal kita lihat sudah. Yang berpasangan mana-mana. Kalau berpasangan ada 2, di sini contohnya ada 2. Lihat sudah yang tidak berpasangan berapa. Yang tidak berpasangan itu adalah hasil. Terus kalau kita menggunakan garis bilangan 2 dikurang 5. 2 ini bernilai positif. Nah, kita membuat garis bilangan kan? Kita buat garis bilangan, lihat angka terbesarnya dia berapa. Supaya jangan buat panjang-panjang ya. Di sini angka terbesarnya dia berapa nih? 5. Nah, kita buat sudah 5 yang negatif, 5 yang positif. Terus 2 dikurang 5. Nah, 2 ini adalah yang bernilai positif. Terus dikurang dengan 5. Kalau kurang dia ke kiri atau ke kanan? Dia semakin ke kiri, semakin ke kiri. Nah, kalau kurang. Terus kalau tambah semakin ke kanan. 2 dikurang 5. Nah, di sini akan 2. Terus dikurang dengan 5. Nah, sebanyak 5 kali. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum kita masuk pada pengerjaan tugas kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ya, semua berdiri. Kita ice breaking tepuk semangat. Nah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, kalian sudah bisa semua ya, sudah semua. Nah, ini ada soal kerja kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok kan? Nah, ini di sini kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3. Nah, ini kelompok 2. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dan ini kelompok 5. Bisa? Nah, ada 5 kelompok kan? Nah, ini ada lembar kerjanya kalian, ada soalnya. Nanti kalian kerja. Nah, silakan dikerjakan dengan teman kelompok. Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2. Silakan kerja dengan teman kelompok kan? Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, ini kelompok 5. Silakan kerjakan dengan teman kelompok. Semua? Silakan kelompok yang mau maju untuk presentasi di depan. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah tangan duluan ya. Silakan kelompok 2 maju di depan ya. Maju kelompok 2. Semua kelompok 2. Maju. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ranu Balilungu, biasa dipanggil Amu. Perkenalkan, nama saya Amin Rana Balilungu, biasa dipanggil Aci. Perkenalkan, nama saya Jenny Kusuma, biasa dipanggil Bia. Ya, silakan ya. Sudah boleh berdiri. Silakan. Kerja yang Jadi, kertas yang berwarna kuning ada 10,
Kertas yang tidak mempunyai pasangan adalah hasil dari 10 ditambah min 6. Ada 4 dan bernilai positif. Jadi 10 ditambah min 6 adalah 4. Ya, jadi berapa hasil kelompok ini? 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pastikan sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofina Bang Emma dan dipanggil Solvi. Perkenalkan, nama saya Irin Sir yang urut biasa dipanggil Irin. Perkenalkan, nama saya Adriana yang Royo bisa kami asli. Perkenalkan, nama saya Jelasin Makamina biasa dipanggil Jelasin. Adalah min 8 tambah 2. Jadi kita di sini membuat garis bilangan. Itu kalau tambah kita semakin ke kanan sebanyak 2 kali. Ini adalah min 8. Kita tambah 2 jadi semakin ke kanan. Jadi kita hitung 1, 2. Jadi hasilnya adalah min 6. Sudah? Ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kita hari ini tentang bilangan bulat. Terima kasih untuk kelompok-kelompok tadi yang sudah presentasi ya. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan materi kita hari ini. Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bilangan bulat itu adalah bilangan penuh yang terbagi ke atas 2 ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kalau misalkan bilangan bulat positif dia berada di sebelah kanan angka 0 dan bilangan bulat negatif dia berada di sebelah kiri angka 0. Nah, terus bilangan bulat juga ini ada terdiri dari 3. Mesti ada bilangan bulat positif atau bilangan asli, ada bilangan 0, ada bilangan negatif. Terus ada juga bilangan-bilangan lain dari bilangan bulat. Yaitu yang pertama ada bilangan caca, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, ada bilangan apa lagi? Caca kuadrat dan bilangan prima. Yang kalian sudah belajar tadi. Nah, terus cara pengerjaan juga kalau misalnya kita menggunakan alat peraga ada 2 ya. Ya, kalian sudah maju tadi bersama teman kelompok, yaitu menggunakan 2 cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan garis bilangan dan cara yang kedua itu menggunakan apa? Kartu. Ada kartu ini yang kartu ada yang bernilai positif dan kartu yang bernilai negatif. Nah, itu adalah yang kita pelajari tadi ya. Kesimpulan dari yang kita pelajari tadi. Kalian sudah bisa paham semua? Sudah bisa paham apa yang kita pelajari? Selamat siang dan salam. Pada saat ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Rasti yang sudah saya praobservasi sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi baik, selamat siang Bu Rasti, bagaimana kabar? Selamat siang Ibu, kabar baik Ibu. Oke Bu, jadi pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi dan saya ada beberapa catatan dari hasil pengamatan saya saat pembelajaran Ibu berlangsung, berupa pertanyaan bagaimana perasaan Ibu saat melakukan proses pembelajaran. Jadi baik Ibu, dalam proses pembelajaran yang saya rasakan Ibu, saya agak grogi dan kaku Ibu. Ya mungkin karena ada penilaian, tetapi dengan beriringnya waktu lama-lama jadi biasa saja Ibu, karena sudah menguasai ruangan dan pembelajaran dalam kelas. Oh ya, jadi awalnya rasa gugup dan grogi dan jadi lama-lama menjadi rileks ya Bu. Iya.
karena sudah mulai menguasai kelas dan dalam pembelajaran yang Ibu jalankan. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali akan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran. Ya, baik Ibu, untuk area pengembangan seharusnya pada tujuan pembelajaran Ibu yang pertama, peserta didik ini diharapkan dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus yang kedua ini peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, jadi area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan ya Bu, yang mana dan bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran ya Bu. Baik Bu, nah kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Ya Ibu, jadi dalam tingkat pengembangan itu dapat berhasil Ibu. Namun dalam kegiatan pembelajaran ada pas kegiatan pembelajaran berlangsung ada sedikit kendala di mana siswa itu terlambat dalam berdiskusi. Ya, jadi kendala apa saja yang Ibu alami saat proses pembelajaran? Untuk kendala itu ada Ibu, dalam diskusi kelompok itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi Ibu. Jadi tidak semua siswa itu aktif dalam kelompok. Oke. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi, dalam proses pembelajaran ya Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk memperbaiki? Yang perlu saya lakukan ke depan Ibu untuk memperbaikinya itu saya dapat mengelompokkan siswa sesuai bakat dan minat mereka Ibu dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa yang sesuai dengan minat mereka Ibu. Terus saya juga melakukan asesmen pembelajaran dengan menyediakan media pembelajaran yang cukup menarik dan menyenangkan bagi siswa. Oke, jadi baik, melakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan belajar siswa dan berasesmen ya Bu. Dan terakhir sesuai minat siswa. Nah, kira-kira Bu kapan melaksanakan perbaikan? Mungkin pada pembelajaran berikut Ibu, karena saya mau lebih memaksimalkan lagi waktu untuk persiapan saya sebelum melakukan pembelajaran Ibu, karena harapan saya mau lebih tampil lebih baik lagi ke depan ini. Oke, jadi rencananya dalam pembelajaran berikut ya Bu, untuk Ibu melakukan yang lebih baik, yaitu untuk menyiapkan metode, model yang menyenangkan bagi siswa serta sesuai dengan kebutuhan dan bakat siswa ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan yang direncanakan akan berhasil Bu. Oke, jadi pada saat ini saya minta tanggapan respon dari Bapak pengajar praktik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu Hana. Saya melihat tadi supervisi yang dilakukan oleh Ibu Hana itu sudah bagus, sudah menggali kemampuan dari Ibu. Jadi Ibu sudah tahu, oh saya kurangnya di sini, ternyata saya harus lakukan ini, seperti itu. Mungkin ke depan harus lebih rileks lagi, lebih santai lagi supaya betul kita dengan rekan-rekan guru lebih menikmati lah gitu ya, diskusi itu. Sudah bagus, semangat, tetap semangat Ibu Hana, sukses terus untuk pendidikan guru penggerak. Oke, terima kasih banyak Pak atas tanggapan. Saya akan berusaha untuk menampilkan yang lebih baik